Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk diseminasi budaya positif. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin berbagi ilmu, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Meiria Wulandari Sutoro, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung dari SD Negeri Pakurjo. Yang pertama yaitu konsep utama dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah restitusi. Sebelum kita membahas atau membuka materi satu-satu, coba saya ingin melihat dari Bapak Ibu guru semua sudah siap atau belum ini? Siang-siang harusnya tidur. Ya Bu, siap. Tapi mohon maaf Bu, nanti mungkin kami akan off cam karena di sini sinyalnya agak buruk karena sudah mendung di sini. Oh iya. Kami menyimak, pokoknya kami menyimak. Gitu. Oh iya. Terima kasih. Mungkin yang lain juga sedang sholat juga ya. Iya. Baik. Saya lanjut. Yaitu tentang perubahan paradigma. Paradigma, misalnya sebuah genggaman kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Misalnya kita menyobek secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian diletakkan pada salah satu tangan. Genggaman benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan yang sangat erat. Kemudian teman yang lain akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta supaya Anda itu berusaha membujuk atau mungkin juga dengan ancaman atau juga bisa dengan menghardik, merayu dengan lembut atau dengan sebuah suapan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Maka apa yang akan terjadi dari kepalan tangan tersebut? Kita meminta teman kita untuk membuka. Bagaimana supaya teman kita itu bisa membuka kepalan tangannya itu? Ada yang dengan cara kasar, ayo kamu harus buka kepalan tangan itu. Atau ada yang menakut-nakuti, awas ada ularnya. Atau dengan cara, ayo dong buka kepalan kamu, nanti akan saya beri uang. Nah, jadi cara-cara tersebut adalah bagaimana cara kita agar dapat membukanya. Dari perubahan paradigma tersebut, budaya positif yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Slide yang selanjutnya
Maaf ini kok malah tidak slide-nya ya. Untuk yang selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol tersebut? Yang pertama yaitu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita bilang A ya, dia juga harus A. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami dengan orang lain tentang dunia. Kita menunjukkan untuk stimulus respon yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian untuk stimulus respon yang selanjutnya itu, orang lain bisa mengontrol saya, mengontrol diri. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, untuk stimulus respon yang keempat yaitu, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kelima, stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan datang. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, untuk stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Baik, selanjutnya kita ke apa itu disiplin, makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar, yaitu berasal dari bahasa Latin. Bahwa makna asal kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu yang dikemukakan oleh Socrates dan Plato. Bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Pak Nur, sudah sholat? Kita lanjut presentasi. Ya, Mbak Maira. Ya. Dilanjut aja. Selamat datang ya, Pak. Iya, selamat datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Untuk selanjutnya yaitu, namun disiplin dalam budaya kita itu maknanya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib biasanya ya. Tata tertib yang teratur dan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Disiplin juga biasanya dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesuatu yang berbeda antara hukuman dan disiplin. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir dan bila perlu kita tidak menggunakannya sama sekali. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik. Disiplin yang dapat membuat seseorang itu menggali potensinya.
menuju sebuah kemuliaan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sekarang kita membahas apa saja sih nilai-nilai kebijakan universal, yaitu nilai-nilai kebijakan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan juga lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Coba mana suaranya? Kayaknya ngantuk semua ini. Pas jam-jam rawan. Suara apa ya? Oh iya, ini ada burung-burung di atas. Lagi banyak angin. Terus kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Untuk teori motivasi perilaku manusia, tadi yang sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa ada motivasi eksternal dan internal. Yang eksternal, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ada lagi motivasi eksternalnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau sebuah institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu contoh-contoh dari motivasi eksternal. Kemudian yang motivasi internal untuk tujuan disiplin positifnya. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dengan seperti itu disiplin dengan identitas gagal, yaitu ada hukuman dan sebuah penghargaan. Bahwa sebuah hukuman itu pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa atau sebuah paksaan. Murid bisa jadi menyembunyikan kesalahan. Karena hukuman itu juga murid bisa menjadi rendah diri. Berbeda dengan penghargaan. Dari pengaruh jangka pendek dan panjang, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, mengurangi ketepatan, juga mengurangi motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi.
Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring yang secara berkelanjutan. Kemudian stimulus respon, murid bisa menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk selanjutnya yaitu kita bahas tentang restitusi. Murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya tersebut, apa yang sudah dia lakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga bisa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol bahwa dirinya itu memegang kontrol. Dan yang terakhir dari restitusi itu, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara pemahaman disiplin positif pada murid. Menurut Gosen, pengertian dari restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ciri-ciri restitusi yaitu 1, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Yang selanjutnya, memperbaiki hubungan. Tawaran bahwa restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri yang mendasari tindakan. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Sekarang kita bahas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Maaf, ini slide jalan. Misalnya kita ambil contoh kasus murid yang tidak mengerjakan tugas biasanya ya, yang sering terjadi di kelas kita. Misalnya hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk mengerjakan sejumlah soal pada PR yang sudah diberikan dengan dilipat gandakan. Kemudian guru marah, murid menjadi takut. Nah, konsekuensi guru itu memberikan konsekuensi kepada murid dengan misalnya mengerjakan PR pada saat istirahat atau mengerjakan PR di perpustakaan. Itu konsekuensi. Yang tadi hukuman kalau ada murid yang tidak mengerjakan PR terus langsung kamu mengerjakan 3 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya. Tapi kalau konsekuensi itu kita memberikan konsekuensi kepada murid dengan mengerjakan PR atau mengerjakan tugas di ruangan lain. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau pada dirinya dengan membantu siswa untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tadi yang hukuman itu misalnya guru juga bisa marah. Kalau guru sudah marah, pasti murid menjadi ketakutan. Besoknya malah bisa jadi dia tidak berangkat sekolah. Konsekuensi, guru tegas dan siswa pasti akan menghormati peraturan. Kemudian restitusi, guru terbuka dan menghormati dirinya pada dan orang lain. Itu ya contoh kasus murid yang tidak mengerjakan PR, kemudian kita bisa
membedakannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, coba sekarang kita bahas ada kasus seperti ini. Ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kak Gali lagi sholat atau lagi di mana ini? Pak Nur coba bisa menjawab. Ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku. Bisa mendengar? Bisa. Oke. Ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Oh, iya, terima kasih. Saya akan menjawab Ibu Maira. Oke. Mairia, itu termasuk hukuman karena hal itu termasuk pemaksaan dari guru ke siswa. Walaupun benar memang anak terlambat, itu memang tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi kan anak tersebut belum ditanya tentang mengapa alasan dia bisa terlambat, hal apa di jalan, mungkin kalau rumahnya jauh, tentang keluarganya di rumah itu bagaimana, seperti itu. Jadi belum ditanya alasan yang sesungguhnya, tahu-tahu langsung diberikan hukuman untuk menulis 100 kali di buku tulis. Itu kalau menurut saya seperti itu, Bu, itu adalah hukuman. Terima kasih. Iya, betul. Itu adalah sebuah hukuman. Karena langsung ya, guru langsung menghukum siswa dengan cara untuk mencatat 100 kali. Kemudian ini ada lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. 2 kali. Karena terlambat ke sekolah. Nah, ini juga sama. Ini merupakan hukuman juga karena guru tanpa memandang alasan apa yang terjadi pada anak, dan anak belum memberikan informasi apapun, jadi langsung dihukum. Kalau seandainya institusi kan ditanya dulu mengapa, terus apa alasannya, terus keyakinannya apa, kesepakatannya bagaimana, seperti itu. Itu tidak. Jadi kembali lagi ya, bahwa kalau jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus mencari tahu dulu latar belakang, kemudian alasannya tersebut tidak langsung menjadi anak langsung menghukum. Kamu harus mengerjakan soal, kamu harus keliling lapangan, dan sebagainya. Monggo Pak Gali. Untuk yang selanjutnya, ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi Pak Gali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas. Menurut saya konsekuensi, Bu. Kenapa? Alasannya? Alasannya itu sudah menjadi konsekuensi barang siapa atau siswa itu bila merusak barang orang lain itu harus menggantinya. Berarti itu bukan hukuman. Oke, memang betul bahwa itu adalah sebuah konsekuensi dari apa yang sudah diperbuat, harus tahu konsekuensinya itu apa ya. Kemudian ini satu lagi, membersihkan tumpahan air di meja anak ya.
karena tersenggol pada saat menulis. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi ini masuknya. Konsekuensi. Iya, sama ya. Kasusnya seperti tadi ya Pak Gali ya. Sama. Monggo Bu Nia. Sudah sholat zuhur belum? Bu, direkam Bu. Sampun. Oh iya. Nembe maem, nembe sholat tinggal bubuk siang ini. Iya. Sambil mendengarkan saya ya Bu. Iya, Ya, seperti saya Dina lanjut ya, bubuk Bu keren Nia. Bu. Iya. Presentasinya keren nggak sih? Aku ngantuk saking Iya. keren. Terima kasih. Sehat-sehat Bu. Iya. Saya tidak akan menanggap memberikan masukan apa sudah bagus. Hanya ini kaitannya dengan, mohon maaf ya kalau agak bising karena ini baru persiapan untuk lomba supporter lomba basket. Oh iya Bu. Ini kaitannya dengan kalau tadi disampaikan hukuman ya, hukuman. Kok ya sekarang saya kok ya masih saja sebetulnya tidak berminat untuk menghukum, hanya karena memang yang membuat saya kadang gregetan itu kakak kelas 9, karena kebetulan saya jadi kelas 9, kok ya malah sebetulnya itu dia niatnya hanya goda ya, iseng-iseng ya, goda. Goda kelas 9 di WC nganci loh, kunci pintu itu dari luar. Nah, itu yang sering membuat akhirnya kita ya mau nggak mau, ya udah kamu kan udah ngunci, sekarang posek WC-nya. Nah itu Iya, kan hukuman nggak dia. boleh Iya. gitu. Jadi tadi kalau disampaikan Pak Galih, terus itu Pak Nur juga, mohon maaf tadi menekannya juga sambil nyambi-nyambi. Saya masih belum bisa lepas dari itu. Ini pengalaman barusan aja mau sholat kok dong ngopo ting brengok ngapain kok rame-rame itu. Ternyata dikunci dari dalam. Nah, Dari dalam, jadi ya. akhirnya kami tidak bermaksud ya udah kamu pokoknya kusek WC sekalian itu yang kunci. Akhirnya iya. Jadi ya Allah, kakak Masih kelas sama belum adik bisa kelas ya Bu menerapkan masih belum hukuman bisa yang lepas dari iya. itu yang Perlahan nanti saya kita kadang masih berproses. iya berjalannya waktu mungkin ya, tapi itu mesti spontan saya. Ya sudah, pokoknya sekarang bersihkan kamar mandinya. Nah, ya akhirnya seperti itu. Saya belum bisa lepas dari yang namanya hukuman itu tadi, konsekuensinya itu. Tapi keren Bu tadi yang disampaikan jenengan, wah Iya. hebat. Ini masih saya lanjut ya Bu, masih Iya, materi. monggo. Iya, Ya. monggo. Terima kasih Bu Iya, Nia. ya. Baik, bahwa memang ya kita untuk menghindari dari hukuman itu masih sangat sulit, tapi insya Allah dengan nanti kita berproses sedikit demi sedikit kita akan bisa. Kemudian yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang selanjutnya yaitu kesenangan, bahwa kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Guru itu 1 sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Misal 5 posisi kontrol ini bisa dibagi-bagi. Yang pertama yaitu ada identitas gagal, identitas sukses atau berhasil. Misalnya 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum.
Penghukum itu adalah menghardik atau membujuk-bujuk. Bisa juga menyindir jika siswa itu melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, misal yang guru menghukum itu misalnya dengan kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, pasti ini tidak akan terjadi, atau awas ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Guru tersebut, misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, guru tersebut akan berceramah dulu. Kemudian nanti pada saatnya nanti guru tersebut akan seharusnya kamu tidak melakukan seperti ini, atau dengan kata-kata ibu kecewa. Nah, itu adalah posisi kontrol yang seolah-olah membuat siswa itu jadi merasa bersalah. Hasilnya apa jika kita melakukan seperti itu? Maka nanti anak akan menyembunyikan kesalahan tersebut. Jadi anak akan berbohong. Terus murid akan meletakkan guru dalam dendam. Kemudian dari 5 posisi kontrol tersebut, yang selanjutnya yaitu guru sebagai teman. Guru itu dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, sehingga nanti muridnya itu jadi akan merasa bersalah. Ayolah, kamu lakukan ini demi ibu. Atau dengan kata-kata seperti ini, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan pernah membantu kamu. Nah, seperti itu. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu guru sebagai pemantau. Contohnya, apa peraturannya? Jadi, guru itu, murid itu kan meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Yang terakhir yaitu dari 5 posisi kontrol, itu guru sebagai manajer. Guru tersebut akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki permasalahan ini? Misalnya seperti itu. Atau juga dengan bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Pak Gali ada pertanyaan kok raise hand? Ya Bu, mau tanya. Sebentar Pak, saya sambil tak ngecas dulu. Oh ya. Sebentar. Nggak siap kayaknya. Oke Pak Gali. Mau tanya Bu Wulan, bagaimana
Iya. guru, contoh peran guru sebagai manajerial itu dulu. Manakala dalam Gimana? menghadapi suatu permasalahan kenakalan siswa di kelas itu, bagaimana memposisikan kita sebagai pendidik pada 5 posisi kontrol itu, khususnya sebagai manajerial. Oke. Jadi di sini nanti kita itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu kepada murid. Tidak langsung memberi hukuman. Kita cari tahu dulu latar belakangnya atau alasan-alasannya. Dan misalnya ada murid yang datang terlambat ke sekolah, itu tidak langsung, kamu sudah terlambat 5 menit, harus keliling lapangan, atau harus menghafalkan perkalian 1-100. Tapi kita tanya dulu alasan-alasannya kenapa bisa terlambat ke sekolah. Bisa tidak nanti kamu memperbaiki dari kesalahan tersebut. Kemudian kita cari bagaimana cara untuk memperbaikinya, memperbaiki dari kesalahan anak tersebut. Maka nanti anak akan berusaha memperbaiki diri, dan kita akan mencari solusi bersama. Bunia, mau menambahi tanggapan dari saya? Cukup, sudah bagus, mantap, keren. Gimana Pak Galih? Sudah puas belum? Ya, puas Bu, terima kasih. Mantap. Iya. Ini ngantuk enggak? Pas jam makan siang. Enggak apa-apa. Kita lanjut ke keyakinan kelas ya. Ya, lanjut. Baik, keyakinan kelas. Maaf, ini slide-nya tidak bisa saya tampilkan. Keyakinan kelas sekarang, mengapa tidak perlu peraturan saja, bahwa sekarang adalah keyakinan kelas. Mengapa kita perlu memiliki peraturan harus menggunakan helm misalnya. Jika kita mengendarai sepeda motor. Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat COVID? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat masuk kerja? Yaitu bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Yaitu bahwa keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas itu bersifat universal. Dan keyakinan itu dibentuk dalam bentuk positif, tidak panjang lebar, agar dapat dipahami. Kemudian keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas ya dan sekolah, supaya mudah diterapkan, bahwa semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu lewat kegiatan surah pendapat. Kemudian keyakinan kelas itu
nantinya akan bersedia meninjau kembali dari keyakinan kelas itu. Sekarang misalnya kita bahas perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya, kalau peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Misalnya tanggung jawab. Lagi ada peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Dunia, keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain, misalnya menghormati orang lain, bisa ya? Menjaga ketenangan. Oh iya, bisa juga. Lagi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu salah satu contoh peraturan kelas. Kita bisa, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bisa. Atau berkomitmen. Lagi ada peraturan kelas, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Misalnya keselamatan bisa, tugas menghormati dikerjakan. orang lain juga bisa. Oh nggih, apa Pak Gali? Tugas dari guru dikerjakan. Ya. Masuk kelas sebelum pukul 7. Nggih. Mengerjakan PR di rumah. Mengerjakan PR di rumah. Melakukan berdoa, pembiasaan berdoa mungkin sebelum pelaksanaan pembelajaran. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Mungkin kita semua juga sudah membuat keyakinan kelas ya, karena ini tahun ajaran baru. Sudah, Bu. Untuk yang selanjutnya, materi terakhir ini yang paling akhir, yaitu tentang restitusi. Bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dikemukakan oleh Gosen. Langkah-langkah dari restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kembali lagi restitusi, jika ada murid yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menjegal anak atau menghukum anak. Sebaiknya kita cari dulu permasalahan anak, tanya alasan-alasannya, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama dengan anak, kita cari solusinya bersama. Nah, itu restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu bukan paksaan. Restitusi juga bukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan atau menguatkan. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian ilmu yang bisa saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat semua tentang budaya positif. Barangkali ada yang mau menambahkan,
Mungkin Pak Galih. Izin bertanya Supaya Bu. Izin bertanya. Untuk segitiga restitusi ini, apakah juga berlaku untuk siswa yang mayoritasnya misalnya ada suatu tindakan pengkeroyokan, misalnya tidak satu anak dengan satu anak, tapi misalnya ada yang mengeroyok satu anak, pembulian dan sebagainya, itu biasanya itu lebih dari satu anak itu. Apakah bisa kita menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi? Iya, bisa saja Pak Galih. Kita tanya dulu siapa biang dari masalah tersebut. Tidak langsung ada yang bilang, Pak si A ini salah, langsung, wah ternyata kamu biangnya. Langsung kita beri hukuman, itu tidak, tapi kita cari tahu dulu biangnya siapa, permasalahannya bagaimana, terus kita kumpulkan anaknya jadi satu, nanti kita cari solusinya bersama dengan anak. Begitu, Pak Galih. Oke Bu, terima kasih. Jadi untuk restitusi itu bisa dilakukan tidak hanya satu siswa, Iya. tapi bisa juga secara massal itu ya, biar misalnya ada anak yang masalah. Iya. Oke. Iya. Lalu ini untuk tugas guru itu di restitusi itu sebagai apa itu? Gimana Pak Galih? Maaf suaranya habis ada angin. Dalam segitiga restitusi ini, tugas guru dalam menyelesaikan masalah itu perannya sebagai apa? Halo? Halo? Dalam segitiga restitusi, dalam menyelesaikan permasalahan, tugas guru itu sebagai apa itu? Bisa. Sebentar. Suaranya kok enggak. Cek. Masuk. Halo? Cek, suara saya masuk, Bu? Suara saya masuk? Pak Galih kok di sini enggak? Coba. Cek, cek. Masuk, masuk. Mungkin Pak Nur bisa membantu ini Pak Nur. Dalam segitiga restitusi ini, dalam menyelesaikan masalah, peran guru itu sebagai apa ya? Oh, ya, mungkin bisa membantu Bu Meiria. Ya. Tugas guru dalam segitiga restitusi atau pencarian solusi itu sebagai orang atau pihak yang dianggap lebih tahu terkait nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi dalam hal ini guru mencarikan solusi apa saja yang tidak sesuai dan apa saja yang sesuai. Contoh yang sesuai itu adalah kestabilan emosional, kestabilan identitas itu sendiri. Itu kan setiap manusia pasti tidak bersedia untuk semacam harga dirinya diinjak. Nah, seperti itu. Itu benar. Itu adalah benar. Tetapi yang tidak benar itu adalah tindakan. Tindakannya terkadang tindakan yang dilakukan seseorang itu keterlaluan atau kelewat batas nilai kewajaran. Itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti itu. Jadi, guru di sini di satu sisi membenarkan, tapi di sisi lain tidak membatalkan atau menyalahkan, tetapi dalam konteks yang halus, dalam konteks yang tidak terasa oleh siswa. Jadi, di sini guru sebagai pembimbing
mana yang betul, mana yang salah, tetapi untuk tidak menyalahkan, menggunakan kata-kata yang halus, yang enak didengar, dan mencari solusi, terkesan tidak menyalahkan dan mencari solusi saja. Bahwa kamu salah tapi tidak menyalahkan, seperti itu. Itu guru seperti itu. Untuk yang segitiga restitusi, terus dikembalikan lagi kepada peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Bahwa untuk sesuatu tindakan yang melanggar aturan keyakinan kelas itu tidak betul. Baiknya bagaimana? Lah, guru memancing hal-hal yang sekiranya baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Pak Galih. Mungkin bisa ditambahi Bu Mairia. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Ini kan dalam segitiga restitusi itu apa hubungannya dengan 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah itu? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, atau merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, atau bahkan sebagai manajer, Pak? Gimana Bu Mairia? Mic-nya. Mic-nya Bu Mairia. Udah bawa bekal mau ya? Bekal pindang. Potensi tak tinggal, engko tak terus engko. Gimana Bu Mairia? Mic-nya. Masih mute, Bro. Mic-nya. Mungkin Pak Nur saja yuk, kita diskusi Pak Nur. Sambil nunggu. Ya, gimana Pak Nur? Jadi dalam segitiga restitusi ini peran guru ini dalam 5 posisi kontrol. Iya, posisi kontrolnya itu sebagaimana Pak? Kalau menurut saya pada segitiga restitusi tersebut posisi guru sebagai manajer Pak. Sebagai manajer. Ada 2 posisi sebenarnya. Pertama manajer, yang kedua teman. Tetapi lebih condong ke manajer. Mengapa? Karena untuk teman dulu, teman itu kan antara guru dan murid. Jika sudah dikategorikan sebagai teman, dalam komunikasi itu lebih nyaman. Siswa lebih nyaman jika ditanya dengan temannya. Nah, di sini guru seolah-olah sebagai teman, apa toh yang terjadi? Apa toh keinginanmu? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dikategorikan guru sebagai teman, maka siswa merasa nyaman, merasa enak untuk menjawab hal-hal yang ditanyakan. Jadi siswa tidak mempunyai beban, tidak mempunyai hal-hal yang mau ditutup-tutupi, kepingin vulgar apa adanya. Itu sebagai teman. Itu yang untuk guru sebagai teman. Tetapi dan yang kedua, untuk sebagai seorang manajer, guru di sini harus bisa memberi suatu perhatian khusus apa yang benar dan apa yang salah. Nah, seperti itu tadi yang saya katakan tadi. Ada hal yang benar, itu adalah yang seharusnya dilakukan, dan hal yang salah, yang seharusnya dikatakan salah, tetapi guru tidak mungkin menyalahkan bahwa kamu itu salah. Nah, terus di sisi lain guru sebagai manajer itu adalah kembali lagi ke keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat atau dirancang bersama. Jadi kembali meluruskan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada 2. Pertama adalah posisi teman, yang kedua adalah posisi manajer. Mungkin bisa ditambahkan Bu Mairia, silahkan. Berarti untuk posisi yang keempat sebagai pemantau tidak terlaksana, Pak? Bisa dilaksanakan, tetapi presentasinya sangat kecil Pak Galih.
pemantau itu kan memantau apa yang terjadi dengan kasat mata, ibaratnya hanya dilihat dari pemandangan dari sisi mata saja. Jadi yang dilihat apa, yang itu yang yang diasumsikan atau dibuat alasan sebagai tindak lanjutnya. Ada, tapi presentasinya kecil, sangat kecil. Pemantau. Jadi kalau hanya pemantau itu hanya bisa diwakili oleh yang lain tanpa melakukan sesuatu, hanya mengamati, Pak. Betul atau salah seperti itu, Pak? Bisa saja mengamati, bisa saja ada hal yang lain. Jadi pengamatan itu ada dua. Yang pertama pengamatan yang langsung secara fisik, dan yang kedua adalah pengamatan yang informasi dari pihak ketiga, maksudnya pihak-pihak orang lain seperti itu. Jadi kan kadang seperti guru kan tidak full 100% kita mengajar. Jadi ada pelajaran khusus yang kita tidak ada di situ. Jadi mungkin informasi dari kalau ibarat penelitian itu data sekunder seperti itu, Pak. Oh iya. Berarti ini kalau sebagai pemantau itu selain guru memerhatikan dari siswa itu sendiri, juga harus mendapatkan informasi dari pihak ketiga atau orang lain bertanya. Ya. Misalnya saya guru kelas 4. Saya belum tentu menguasai data-data atau sikap dari kelas 4 yang baru masuk. Otomatis saya memantau sekaligus mencari informasi dari guru-guru di kelas sebelumnya, gitu ya, Pak? Betul. Mungkin Bu Mairina mau menambahkan? Oh, bermasalah mungkin Pak itu dengan mic-nya, jadi mute. Ini apakah materinya selesai atau belum, Bu? Sudah. Oh ya, mungkin ditutup aja Pak Nur. Ini yang punya ROM, yang presentasi siapa? Yang nutup ya itu. Masa saya. Itu karena mic-nya bermasalah itu. Ya bisa ditutup kali, nggak apa-apa. Ya. Mungkin Bu Kurnia yang menutup ini boleh. Enggak, Bu Kurnia? Oh, lagi makan siang. Oh, iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat dari manapun berada. Kita sudah belajar dari pemaparan dari Bu Mairina, Wulan dari S-nya tadi siapa ya? Sutoro ya. Nah, ini dari CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Temanggung. Terima kasih sudah didiseminasi budaya positif. Kita banyak belajar tentang budaya-budaya positif dari kebajikan universal sampai dari segitiga restitusi. Nah, marilah semoga ilmu yang sudah dipaparkan tadi kita manfaatkan, kita gali lagi lebih dalam, syukur kita implementasikan di kelas kita masing-masing sehingga ilmu ini akan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Amin. Untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu, yang seharusnya sudah pulang, sudah beristirahat, monggo bisa ditutup. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum.